Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda dan tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita akan membicarakan tentang topik Hari Raya Kuningan. Karena esok hari ini merupakan Hari Raya Kuningan, tentu kita perlu kembali mengingat, walaupun Kuningan datang setiap 6 bulan atau 7 bulan Bali, ini tentu menjadi hal yang tetap harus kita ingatkan kembali tentang bagaimana kita memaknai. Apalagi mungkin konteksnya seperti kita membicarakan tentang Galungan kemarin berkaitan dengan proses pilkada, memilih pemimpin dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengkontekstualkan peringatan hari atau perayaan hari Kuningan ini. Seperti biasa, narasumber kita tidak lain dari bukan Bapak Dr. Gusti Ketut Widana. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, gimana kabar? Apik, becek. Ya, Galungan, kita bicara tentang topik Galungan. Karena Kuningan ini kita bicara tentang Kuningan, kita ingin memaknai. Haji melihatnya gimana Haji? Karena disesuaikan konteks kekinian dan sekarang tentu tidak hanya ritualnya saja yang perlu kita maknai, tapi juga bagaimana lebih mendalamnya. Silakan. Suksemo. Jadi kita sudah hampir melewati rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan. Dan hari ini kita akan menyongsong datangnya Hari Suci Kuningan. Betul. Jadi satu rangkaian dengan Galungan. Pemaknaannya tentu kita harus memberikan sentuhan yang berbeda. Katakanlah kalau kita kembali beranjak dari filosofi Galungan kan kemenangan Dharma atas adharma. Nah di momen Kuningan ini kita tuh kauningin, diingatkan kembali, diberitahu lagi supaya eling. Karena itu Kuningan makna filosofinya sebenarnya umat itu diuningin, diberitahu. Untuk apa? Untuk eling. Setelah eling apa? Hening. Hening itu apa? Pikiran yang bening, ya, dalam rangka untuk tetap kita menjaga, mempertahankan, menguatkan dharma, ya, yang di momen Galungan kita rayakan kemenangannya. Di Kuningan ini kita diingatkan kembali, jangan sampai lengah, apalagi lengah ketika kita menghadapi adharma, jangan sampai dharma itu terkalahkan lagi. Itu makna sederhana tapi bermakna dari Kuningan itu dulu. Ya, itu makna yang mungkin dari kata Kuningan, kauningan, mengingatkan kembali tentang bagaimana kita memaknai kemenangan Dharma melawan Dharma. Tapi kalau kita bicara tentang ritual, tentu ada kekhususan-kekhususan aja ya. Iya. Kuningan Betul. Mesti ada sampiannya beda, dan badannya juga betul. beda. Kalau itu maknanya ada gini. Nah, maksudnya dengan rangkaian Hari Suci Galungan, ketika Dharma sudah menang di saat momen Galungan, kemudian di Kuningan kita diingatkan kembali untuk tetap ngajegang Dharma. Dharma tetap ditegakkan, bukan ditegakin lagi. Karena itu ritual suci Kuningan itu menampilkan sisi-sisi simbolik tentang apa yang harus kita persiapkan dalam rangka tetap menjaga, mempertahankan Dharma ini. Kita dapat ketahui lewat simbol-simbol upakaranya. Pertama yang paling penting itu adalah tamyang. Tamyang ini sering diasosiasikan berarti tameng dia. Pelindung diri, penjaga diri. Ya Dharma itu yang menjaga kita sebagai tameng menghadapi tantangan, tuntutan, bahkan tentangan dalam kehidupan dengan tuntunan Dharma. Tameng itulah simbolnya. Kemudian juga ada, ini sejatinya simbol-simbol ritual yang ditampilkan lewat upakara Hari Suci Kuningan ini lebih bernuansakan peralatan atau persenjataan perang. Ya, betul. Tameng gitu. Kemudian setelah tameng itu ada ter. Ter itu bentuknya seperti panah. Jadi kita perlu mempertajam panah itu manah itu pikiran. Karena dengan pikiran itulah kita bisa berkreasi, mencipta rasa dan karsa. Jadi idep ini dilandeping kan ketika buku pertama kan landeping idep. Dipertajam
Untuk apa? Dengan hasil karya idop cipta rasa karsa itu kita bisa berkreasi, menghasilkan iptek. Iptek itu bisa diadap supaya kita bisa hidup. Nah, kan begitu bekalnya itu. Ya, supaya tidak hidup hidup gitu. Jadi dari senjata panah, terus ada bekal juga. Kita perlu perbekalan kan dalam peperangan, tetap menegakkan dharma dalam kehidupan ini kan harus kita lengkapi diri dengan perbekalan. Muncullah simbol endongan. Ya, ini bentuknya seperti tas atau kompak atau dompet berisi simbol-simbol sandang pangan papan di situ. Perbekalan kita beserta senjata untuk siap menangkal segala hal-hal yang mengancam tegaknya dharma oleh adharma itu sendiri. Kemudian ada namanya sampian gantung. Itu simbol penolak bala. Nah, seperangkat simbol-simbol ritual dalam Hari Suci Kuningan itu menandakan kita tetap harus bersiap diri. Ya, walaupun kemenangan dharma sudah terlewati di Hari Suci Galungan, tapi perjalanan hidup kita kan akan panjang terus. Karena itu Kuningan mengingatkan kembali, nguningayang malih mangda eling dengan berbagai bekal simbolik tadi. Jadi bekal simbolik kita terapkan dalam praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan kita tetap terjaga, tertuntun, terlindungi oleh dharma itu sendiri. Jadi itu makna-maknanya justru memang ada peralatan-peralatan perang yang dipersiapkan. Itu simbolnya kita untuk menghadapi. Kita sudah menang sih ya. Sudah menang. Lawan adharma, tapi kita dipersiapkan lagi untuk ke depannya. Karena kan dalam logika kehidupan kan yang namanya ancaman, tentangan, serangan kan selalu setiap saat mengintip kita. Itu berarti bahwa sebenarnya ketika dharma sudah menang melawan adharma di Kuningan itu bukan selesai. Tidak selesai. Perjuangan peperangan tidak akan pernah selesai. Baik. Nah, ada juga yang katanya kan ide Betarinya membantah nggak boleh lebih dari jam 1, jam 12 itu ya. Kembali ke Sunyoloka atau ke surga gitu. Ini kan paham panteistik ya namanya. Jadi kita dalam keyakinan Hindu memposisikan Tuhan setidaknya dua ya. Ada yang nirguna, itu impersonal, dia tidak berwujud. Nirguna. Satu lagi yang berwujud, personal God. Tadi impersonal God yang dalam pemahaman berdasar keyakinan umat Hindu kebanyakan lebih berpijak pada tataran keyakinan personal God. Tuhan itu berpribadi, sebagaimana halnya sosok-sosok yang mempunyai kepribadian. Sehingga dalam Lontar Sundarigama digambarkan bahwa sanes cara kliwon Kuningan tumurun wateki dewato kabeh. Ya, muah para Dewa Pitara. Juga, ya. Jadi Tuhan dalam manifestasi berbagai manifestasi beliau diiringi oleh para Pitara leluhur kita itu digambarkan turun ke bumi untuk menerima persembahan di Hari Suci Kuningan. Selepas itu tengah hari beliau akan kembali mantuk mewali ring kayangan. Ya. Nah, secara filosofi kita ini diingatkan, diminta untuk bertanggung jawab atas bumi beserta dinamika kehidupannya setelah beliau itu kembali ke kayangan. Karena dalam pandangan personal God, Tuhan itu bersosok. Beliau bisa hadir ketika kita ngundang, dalam bahasa upacara disebut dengan nedunan, ya. Setelah itu beliau akan pergi kembali mewali atau ngantukang, ngewaliang. Nah, saat itulah secara panteistik sepertinya kok Tuhan tidak ada lagi. Karena beliau sudah kembali ke kayangan. Kitalah yang kemudian bertanggung jawab atas bagaimana kehidupan kita beserta segala sumber daya hayatinya. Apakah bisa ajak dipertahankan atau semakin menuju ke kehancuran. Nah, itu. Ya, berarti kita ditinggalkan menuju surga, menuju Sunyoloka, kita dibiarkan sendiri untuk menghadapi. Berarti bertanggung jawab kita diserahkan. Iya. Nah, apa yang mesti kita lakukan kalau konteksnya kemudian adalah ketika kita ngomongin pilkada? Iya. Apakah kita mesti memilih ya tanpa batin dengan keputusan kita sendiri dengan dasar dharma-dharma yang kita miliki?
memilih pemimpin kalau kita kontekskan pilkada, kampanye ini kan. Kalau kita korelasikan dengan kondisi demokrasi kekinian yang akan berlangsung pilkada serentak, maka umat pemilih ya, terlebih lagi paslon yang adalah notabene Krama Bali umat Hindu, diingatkan bahwa dalam proses perjuangan mencari, mengejar, mencapai kedudukan lewat kemenangan, tetap bersendikan pada dharma. Bolehlah Tuhan, para dewata, para pitara mewali ringkayangan, tetapi ketika nanti para paslon itu kemudian berhasil menang misalnya dan menjadi pemimpin, tetaplah dharma itu menjadi acuan, menjadi referensi, menjadi rujukan ketika mengelola lingkungan, memanage bagaimana masyarakat supaya bisa hidup sejahtera dan bahagia. Tidak lupa dengan amanat lewat janji-janji yang terkadang manis, tapi dirasakan rakyat kadang manesin gitu ya. Tidak ada apa-apanya. Itu. Manis. Baik, oke Ji, closing statement dari Haji mengingatkan kita tentang bagaimana merayakan, memaknai Kuningan ini di tengah situasi politik, di tengah situasi kekinian. Jadi korelasi Kuningan dengan situasi politik kekinian yang mutakhir adalah akan terjadi pilkada, seperti substansi yang sudah Tiang sampaikan tadi, melalui ritual suci Kuningan, mari kita setelah diuningin, kita eling sadar. Kemudian dengan hati pikiran yang bening, kita bisa menentukan arah baik kehidupan kita, untuk kita sebagai rakyat, sebagai umat biasa, dan bagi pemimpin menentukan arah kebijakan yang mencerminkan, merealisasikan nilai-nilai dharma, kebenaran, kebaikan, dan ujungnya adalah masyarakat bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu sebenarnya amanat Hari Suci Kuningan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Tetap bagaimana kita tidak hanya sekedar ritual, tapi memaknai lebih mendalam setiap perayaan-perayaan hari suci kita di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.